Ya, kali ini kita akan membahas mengenai random walk dan sifat fungsi faktorial. Apa itu random walk? Random walk itu dia adalah distribusi sistem. Ya, kita belajar ini karena kita tahu bahwa partikel dalam sebuah assembly itu kan dia bergerak secara acak. Untuk mengetahui bagaimana geraknya, kita harus mengetahui mengenai random walk di sini. Dan sifat fungsi faktorial ini ya, ini kita butuhkan nanti lah untuk kedepannya. Nah, misalkan partikel bergerak pada satu dimensi sepanjang sumbu X. Di partikel di sini dia bisa bergerak maju atau mundur pada selang waktu tertentu. Jadi misalkan di sini ya setelah waktu tertentu dia maju atau mundur satu langkah, harus satu langkah dalam selang waktu tertentu. Nah, apabila partikel bergerak n langkah dan kemudian terus-menerus diulangi, maka setelah n langkah, lokasi partikel akan berbeda-beda setiap pengulangan. Jadi misalkan partikel ini awalnya di sini kan ya, kita ambil 4 langkah. Jadi dia bisa 4 langkah semua ke kanan atau 3 langkah maju, 1 langkah depan, atau bahkan ke belakang 4 langkah. Ya kan? Beda-beda ya. Setiap pengulangan bisa beda-beda. Hal ini karena kemungkinan pemilihan langkah partikel maju atau mundur itu acak. Jadi dia bisa maju, bisa mundur, dan itu acak. Kita nggak tahu. Nah, meski hasil akhirnya acak setiap pengulangan, namun apabila pengulangan dilakukan dalam jumlah sangat banyak dan kemudian diplot hasilnya, maka akan muncul sebuah distribusi posisi. Jadi, meskipun acak ya, kan kemungkinannya ada di sini, misalkan 4 langkah tadi ya, di sini dan di sini. Oh, ya, ya kalau nggak salah di situ ya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau dilakukan berulang-ulang misalkan jutaan kali itu kan nggak mungkin dia akan sampai di sini karena hanya 4 langkah. Jadi nanti akan terlihat di mana langkah maksimumnya gitu. Titik yang paling sering ditempati akhirnya itu di mana. Nah, itu dia adalah distribusi posisi. Misalkan PKN itu dia adalah probabilitas setelah partikel bergerak sebanyak n langkah dan titik akhirnya itu berada pada k langkah dari titik awal, di mana k itu di antara minus n sampai m. Dalam satu percobaan, partikel bergerak maju sebanyak d langkah dan bergerak mundur sebanyak b langkah, di mana b tambah d itu dia adalah banyak dari langkahnya yaitu n, dan d minus b itu dia adalah posisi akhirnya. Jadi misalkan partikelnya itu dia bergerak 4 langkah ke depan, terus mundur 1 langkah. Jadi d-nya itu dia adalah 4, terus b-nya itu dia adalah 1. Jadi posisi akhirnya itu dia adalah 3 di sini. Jadi 4 dikurangi 1. Nah, apabila ini kita jumlahkan, kita dapatkan 2D sama dengan N plus K dan D-nya sama dengan N plus K per 2. Kalau kita kurangkan, kita akan dapatkan B-nya itu adalah N minus K per 2. Nah, apabila probabilitas partikel melangkah maju itu dia adalah P dan probabilitas partikel melangkah mundur itu dia adalah setengah Q gitu, maka P plus Q itu dia adalah 1 karena 1 itu kan kalau dalam probabilitas adalah sebuah kepastian gitu. Kalau 0 itu dia kemustahilan. Nggak mungkin yang namanya probabilitas lebih dari 1 atau kurang dari 0. Maksudnya probabilitas melangkah maju atau melangkah mundur. Jadi misalkan ini partikel. Dia bisa maju, dia bisa mundur. Tapi dia nggak secara acak. Kalau yang kita kenal biasanya ya dia kemungkinan maju itu setengah, dia kemungkinan mundur itu setengah juga. Kalau itu rata. Tapi bisa saja kemungkinan majunya cuma 1/6, terus kemungkinan mundurnya itu ternyata lebih besar, 5/6. Itu bisa saja. Atau secara umum kemungkinan majunya P, kemungkinan mundurnya itu Q gitu. Jadi kita tinjau secara umum, bukan yang seperti biasa yaitu setengah.
Probabilitas partikel melangkah D kali ke depan dan B kali ke belakang untuk satu jenis kombinasi itu adalah perkalian P sebanyak D kali dan perkalian Q sebanyak B kali. Kali ini adalah P pangkat D kalikan Q pangkat B. Banyak konfigurasi kombinasi untuk N langkah total dengan D langkah ke depan dan B yaitu N-D langkah ke belakang itu dia adalah CDN, CND ya sama dengan N faktorial per D faktorial N-D faktorial. Ini adalah N faktorial per D faktorial B faktorial. Ini banyaknya langkah N langkah dan D langkah ke depan dan B langkah ke belakang itu ada segini banyak konfigurasi. Dengan demikian, probabilitas menemukan partikel pada K langkah dari titik awal dengan memperhitungkan seluruh kombinasi konfigurasinya ya kita tinggal kalikan konfigurasi kombinasinya yaitu ini N faktorial per D faktorial B faktorial. Nah, contohnya misalkan partikel bergerak 3 langkah dengan probabilitas melangkah ke kanan dan ke kiri itu sama, yaitu P sama dengan Q sama dengan setengah. Kalau kita tinjau, keadaan makronya itu dia adalah posisi akhir dari partikel itu. Ini kita tinjau satu partikel ya. Itu partikel dia bisa bergerak 3 langkah dan dia bisa ke kanan ke kiri dengan probabilitas sama. Keadaan makronya itu dia adalah K. Yang pertama dia bisa bergerak ke kiri semua, minus 3. Caranya mendapatkan keadaan mikronya, dia ya tinggal dengan kombinasinya. Dan probabilitasnya ya kita tinggal gunakan rumusan ini. Yaitu kombinasinya itu hanya ada 1, setengah pangkat 3, setengah pangkat 0, itu seperti 8. Kalau keadaan makro akhirnya itu di titik minus 1, ternyata ada 3 cara, yaitu 2 langkah ke belakang dan 1 langkah ke depan. Nah, ini tapi ada 3 cara kemungkinan. Dan kita bisa menunjukkan dengan kombinasi ternyata memang ada 3 gitu. Ada yang terlewat perhitungan kita. Dan probabilitasnya kita dapatkan seperti ini. Dan seterusnya untuk yang 1 dan 3. Jumlah konfigurasi totalnya omega ya ini sebelumnya sudah saya bahas ya, kalau jangan kebingungan. Omega itu ada banyak macam, ada omega total, omega K dan sebagainya gitu kan. Kalau omega ini adalah keadaan konfigurasi jumlah konfigurasi total, yaitu jumlah dari semua konfigurasi pada keadaan makro K. Itu dia ada 8, 1, 3, 3, 1. Nah, kita bisa menulis probabilitas ini khususnya untuk yang P dan Q itu sama. Jadi P sama dengan omega K, probabilitas jumlah keadaan pada keadaan makro K dibagi dengan jumlah keadaan totalnya. Ini khususnya untuk yang P sama dengan Q sama dengan setengah. Kalau secara umum kita bisa gunakan ini lebih valid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus Stirling. Nah, rumus Stirling itu apa? Rumus Stirling itu kan tadi di materi ini kita bagi menjadi 2 ya, tanda work dan fungsi faktorial. Nah, rumus Stirling itu khususnya untuk fungsi faktorial. Jadi, untuk N yang sangat besar, fungsi faktorial N faktorial itu dapat didekati dengan rumus Stirling. Nah, dari mana dapat rumusan ini? Ya, ini ada di fisika matematika ya, di materi fungsi khusus. Yaitu N faktorial sama dengan N pangkat N, E pangkat minus N akar 2 Pn. Nah, apabila kedua sisi diambil logaritma, itu ln N faktorial itu sama dengan ln N pangkat N, ln E pangkat minus N, ln akar 2 Pn. Kita bisa gunakan sifat logaritma, angkatnya turun, ln E itu kan 1, ln ini kita bisa pisahkan ya, setengah, kan ini akar kan, akar itu pangkat setengah, setelahnya turun, sini kita pisahkan ln N dan ln 2Pi. Nah, kalau kita kumpulkan, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, pada fisika statistik, jumlah partikel itu berada pada order bilangan Avogadro, sekitar 10 pangkat 23. Berarti berapa itu?
triliunan lah. Ya, berapa kali triliun itu 9. Triliun itu 12 ya. Iya, miliar triliun. Orde miliar triliun. Jadi kalau miliar triliun itu tambah setengah itu kan kayak nggak guna itu. Ya buat apa setengah? Kalau misalkan punya, ya misalkan kalau kita aja punya uang 1 M gitu, ditambah setengah rupiah kan ya buat apa gitu kan, nggak guna gitu. Jadi kita bisa dekati N plus setengah ini itu sama dengan N. Dan juga len 2P ini kan dia juga bernilai sangat kecil. Jadi kita bisa mengabaikan, apalagi ini dibagi 2. Len E itu 1, E itu dia sekitar 2,7 ya. Kalau 2P itu kan 6,2. Jadi kan sekitar 2 kan nilainya. 2, berapa. Terus dibagi 2, 1. 1 miliar triliun ditambah 1 buah kan yang nggak guna gitu. Jadi kita bisa mengabaikan. Sehingga ln n faktorial itu kita bisa diganti menjadi n ln n minus n.